Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman, dan tentunya masih di Amunisi Borneo. Untuk kesempatan kali ini terkait dengan pertanyaan teman-teman, ada yang nanya gimana caranya biar ini teman-teman, seal grendel ini awet ya. Seal grendel awet, nggak sering sobek. Soalnya kata salah satu teman subscriber, jadi mengalami hal yang sering terjadi, sering sobek silnya ya, bahkan tidak cukup lama pemakaian sudah sobek. Baik, langsung aja teman-teman. Untuk caranya, ini cara saya ya, boleh ditiru boleh tidak ya. Baik, kita cari tahu dulu apa masalahnya. Kita masukkan dulu grendelnya teman-teman ya. Nah, perhatikan di bagian sini teman-teman. Nah, saat kita masukkan grendel, tentunya seal ini akan menyentuh bagian sisi tajam di tempat kita masukkan kacang teman-teman ya. Nah, tentunya kalau bagian sisi tajam ini menyentuh grendel, menyentuh seal grendel, makanya akan terjadi aus ya teman-teman, dan lama kelamaan akan menimbulkan rusaknya seal. Dan bukan cuma di sini aja teman-teman ya yang membuat seal ini akan terluka. Baik, kita lihat bagian sini. Saya geser dulu ya kameranya biar kelihatan. Nah, di sini teman-teman ya. Nah, terlihat di situ grendel juga akan menyentuh bagian sisi yang tajam teman-teman ya. Nah, tepatnya di sini ya. Saya pakai bantuan senter. Nah, di sini ini ada bagian sisi tajam teman-teman, yang membuat seal grendel akan cepat rusak teman-teman ya. Dan kemudian ada di bagian ini juga teman-teman. Nah, bagian ini teman-teman ya. Nah, di sini nih. Nah, kelihatan nih kan teman-teman nih. Nah, di sini ini juga tajam teman-teman. Jadi saat dimasukkan seperti ini, nah tentunya bagian nih di ujung grendel ini akan mengikis seal teman-teman ya kalau masih tajam. Nah, itu mungkin kendala dari chamber. Kemudian kita lihat dari kendala lainnya teman-teman ya. Nah, kita lihat dari kendala di bagian ini teman-teman, seruling kita ya, loading seruling kita. Baik, seperti ini. Saat kita masukkan grendel mendorong kacang teman-teman ya. Jadi di sini kalau serulingnya belum dikikis ketajamannya, dia akan melukai seal grendel teman-teman ya. Jadi kebetulan ini udah saya kikis tadi. Jadi udah cukup bagus masuknya, tidak nyangkut di sisi tajamnya teman-teman. Dan seperti ini cara saya untuk mengikis bagian-bagian tajam di bagian ini teman-teman, di bagian serulingnya, dan kemudian di bagian sisi-sisi tajam di chamber teman-teman ya. Nah, kalau cara saya membuat alat untuk mengikis ketajaman di bagian tepi seruling, saya pakai seperti ini teman-teman. Nah, ini ya. Jadi ini besi saya buat kerucut, kemudian saya lilit pakai amplas teman-teman ya. Kemudian saya gini aja teman-teman, kita putar-putar gini aja, nggak perlu pakai bor. Soalnya kalau pakai bor takutnya kebablasan teman-teman ya. Karena ini tujuannya cuma sekedar mengikis ketajaman, bukan untuk memperbesar volume lubang daripada seruling teman-teman ya. Sebenarnya cuma cukup kita gesek-gesek gini aja. Nah, seperti ini. Ini sudah cukup membuat tumpul ya sisi tajam pada seruling kita teman-teman, khususnya untuk di loading ini. Nah, cuma kita gesek-gesek gini teman-teman. Nah,
Ini aja udah udah tumpul ya sisi tajamnya. Nah, kalau lebih bagus lagi pakai ini amplas yang ini teman-teman, yang halus ya. Kasar dulu kemudian halus. Cuma cukup sebentar aja teman-teman, jangan lama-lama ya. Jangan sampai membuat volume lubang ini menjadi lebih besar. Nah, cara saya kalau untuk mengikis ketajaman di bagian ini chamber teman-teman, saya menyiapkan seperti ini. Nah, ini saya pakai bor, kemudian paku, saya lilit pakai amplas yang halus teman-teman ya, ukuran 1000 kemarin ini. Jadi kayak macam prosesnya tuner teman-teman ya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini udah saya haluskan punya saya teman-teman ya, ini sebagai contoh aja. Nah, kayak gini teman-teman. Sama juga di sebelah sini ya, seperti itu teman-teman, seperti ini ya. Jadi nggak perlu lama-lama ya saat kita menghaluskan. Nah, takutnya nanti malah kebablasan ya, jadi besar lubangnya. Tujuan utama kita cuma mengikis bagian tajamnya biar jadi tumpul. Nah, kemudian untuk menghaluskan di bagian dalam ini ya. Nah, ini kan tajam juga ini tempat pentokannya pir teman-teman ya, dudukan pir ya. Nah, kurang lebihnya ini kayak gini ya, dia sebagai penahan pir ya untuk bagian sisi yang tajam tadi. Dan cara saya untuk membuat bagian itu tumpul seperti ini teman-teman. Jadi saya udah siapkan, nah ini kayu teman-teman ya, kemudian ujungnya saya lilit berbentuk kerucut pakai amplas ya. Kemudian saya masukkan dari belakang chamber ya, seperti kita memasukkan grendel. Nah, kemudian kita pentokkan ke sisi yang tajam itu, cukup kita putar pakai tangan aja seperti ini. Ini kebetulan punya saya udah saya tumpulkan ya di bagian itu ya, cukup kita putar seperti ini. Nah, akan membuat sisi tersebut tumpul teman-teman ya. Nah, kemudian tinggal dipasang teman-teman. Kalau memang udah ditumpulkan bagian semuanya, nah, kemudian kita pasang grendel, akan membuat awet ya daripada seal grendel ini teman-teman. Baik teman-teman, mudah-mudahan membantu untuk cara ini, dan sekali lagi tidak bermaksud untuk menggurui teman-teman semua. Ini cuma berdasarkan pengalaman saya yang saya terapkan dan kebetulan berhasil. Baik, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.